Saya hadir tadi memang ingin pertama bertanya dengan Habib Ahmad secara detail terkait sanad tentang ulama yang saya tulis, yakni kakak dari kakek saya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani kakak dari kakek saya. Kakek saya itu Syaqiqin Nawawi ya. Hanya Syekh Nawawi anak paling tua dari Syekh Umar. Kakek kami namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, anak paling bungsu. Kakek kami ngaji dengan Syekh Nawawi di Mekah 16 tahun. Yang cerita justru yang menarik ini adalah seorang orientalis Belanda, namanya Snog Hogronya. Dalam kitabnya Safhat min Tarikh Makkah. Ya, dia tulis 2 jilid besar. Di situ dia tulis adik dari Nawawi bernama Abdullah. Saya terkejut. Oh, ini kakek saya katanya. Ngaji dengan kakaknya di Mekah 16 tahun. Karenanya lah kemudian Syekh Nawawi mensyarahi kitab Ar-Riyadul Badi'ah. Haitsu qala iltamasani minni al-akh asy-syaqiq. Meminta kepadaku saudara kandungku, yakni Abdullah, untuk mensyarahi kitab Ar-Riyadul Badi'ah yang kemudian diberi nama dengan nama Ats-Tsimaril Yani'ah. Dan belum lagi informasi yang luar biasa. Maka saya katakan pada saat saya menulis tentang manaqib Syekh Nawawi itu, walam akun mimma syara'tu budda min katibin mustasyriqil Holanda fa innahu asarahu wa akramah wa sakinun bimakkata nisfa sanah wa ba'dahu min yasinil padani jauharatal isnadi wal ma'ani wa qad ata bil ajabil ajabi dzikral asanidi bilad tirabi. Nah, ini yang diceritakan oleh seorang mustasyrik Holanda. Saya katakan walam akun mimma syara'tu budda. Ketika saya menulis biografi Syekh Nawawi ini, saya mau tidak mau berhutang min katibin, dari seorang penulis mustasyrikil Holanda, seorang orientalis Belanda, Holanda. Jadi kalau saya ke Holland Bakery dapat kortingan ini diskon karena Holanda disebut itu. Saya sudah datangi Leiden, lalu saya datangi kuburan Snog Hogronya. Haitsu tadhahara bil Islam wa ghayyara rasmahu bi Abdul Ghaffar. Ketika dia datang ke Mekah, tadhahara bil Islam, pura-pura masuk Islam. Wa ghayyara rasmahu bi Abdul Ghaffar, dan merubah namanya dengan nama Abdul Ghaffar. Tapi nanti ketahuan, yang memberitahu justru konsul Prancis. Yang semula Snog Hogronya akan 1 tahun melakukan penelitian di Mekah, akhirnya baru setengah tahun tadi sudah terusir. Dan dia datang ke Mekah, hampir setengah tahun bolak-balik dia menceritakan hal yang luar biasa, bagaimana tariqatut ta'lim fil haram, metode ta'lim di Masjidil Haram, dari tingkatan yang pertama sampai yang paling tinggi. Dia katakan ulama yang paling hebat pada saat itu mengajar pada saat Snog Hogronya datang ke Makkah itu, yang katanya paling sulit dan banyak yang mengikutinya adalah Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata ini juga walaupun lebih muda adalah gurunya Syekh Nawawi. Gurunya Syekh Nawawi banyak, baik orang Indonesia maupun para ulama-ulama di Makkah dan khususnya para habaib. Nah, para habaib ini banyak diantaranya gurunya Syekh Nawawi. Diantaranya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, Syekh Bakri Syata. Maka saya dipeseni oleh Ki Ma'ruf, kakek kami yang di Makkah dulu, pernah pesan. Ki Ma'ruf Amin, tahu ya Pak Wapres? Itu saat masih muda diberitahu oleh kakek buyut kami, Ma'ruf, kamu kalau di Jakarta ngaji nanti sama Habib Ali Kuitang dan Habib Ali Bungur. Nah, Habib Ali Bungur khususnya, beliau alim allama di Makkah dulu, mukimnya.
Dan itu satu kurun dengan kakek buyut saya bernama Ramli. Ramli binti Marsati, Marsati binti Abdullah. Abdullah yani Syaqiqin Nawawi. Ya. Hanya saja kakek buyut kami tidak bertemu dengan Syekh Nawawi. Nah, saya datang kemari, ya, wa inni nasabtu nafsi katalibi ilmin wa tilmidin da'ahu syaikhuhu. Saya datang ke sini memposisikan diri saya memang sebagai seorang murid, seorang santri yang dipanggil gurunya, dan saya datang. Ya, saya bilang saya datang. Saya ambil hikmah di sini. Sebab saya yakin, ya, ilmu itu harus dapat ridho dari guru.